Laptop gaming dengan harga belasan juta rupiah ini ternyata bisa menjadi mesin AI untuk segala macam kebutuhan, termasuk untuk main game. Ya, main game sekarang butuh AI juga biar frame rate-nya mulus dan gambarnya bagus. Tentunya AI-nya itu nggak cuma di game doang ya. Mau editing video, desain, live streaming, online meeting, nonton video, semuanya bisa dibantu pakai AI. Untuk yang satu ini juga sudah menggunakan GPU NVIDIA GeForce RTX 40 series. Jadi punya performa yang kenceng dengan fitur kekinian untuk gaming dan AI. Nggak ketinggalan, laptop ini juga sudah menggunakan prosesor 16 core dan RAM 16GB DDR5 dual channel. Langsung aja ya, langsung kenceng dan siap dipakai setelah dibeli. Tenang, mau upgrade RAM juga bisa. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi dengan layar IPS level 144Hz, jadi siap untuk gaming kompetitif. Ya, laptop gaming ini adalah MSI Cyborg 15 AI A1V. Ya, cukup mengejutkan ya memang. Laptop gaming masa kini seperti MSI Cyborg 15 AI ini tidak hanya dipakai untuk hiburan saja, tapi juga bisa dipakai untuk pekerjaan serius, bahkan yang membutuhkan AI. Menariknya, software AI masa kini tidak hanya dapat dijalankan di prosesor saja, tapi juga di GPU seperti di NVIDIA GeForce RTX 40 series. Jadi komputasi AI-nya bisa lebih kencang lagi dan tentunya lebih canggih. Jadi benar ya, kalau dibilang NVIDIA powers the world's AI dengan dukungan yang luas terhadap software AI. Oke, kita langsung aja mulai pembahasan kali ini dari spesifikasi utamanya. Untuk discrete GPU-nya ini pakai NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop GPU. Discrete GPU ini sudah menggunakan arsitektur GPU Ada Lovelace dengan 3072 CUDA cores di dalamnya. Di dalam chip GPU tersebut juga ada 24 buah third generation ray tracing cores dan 96 buah fourth generation tensor cores. Tensor cores sendiri merupakan unit khusus dalam GPU yang tugasnya itu menangani komputasi AI spesial nih ya. Untuk RTX 4060 kemampuan komputasi AI-nya diklaim mampu mencapai 233 TOPS yang tentunya jauh lebih tinggi dibandingkan NPU paling kencang saat ini sekalipun. Nah, sejumlah kemampuan AI yang didukung oleh GPU NVIDIA tersebut itu seperti misalnya menciptakan gambar cukup dengan melakukan input berupa teks. Oke, langsung aja kita coba ya dengan Easy Diffusion namanya. Easy Diffusion ini merupakan stable diffusion dengan proses instalasi yang lebih mudah dan hanya beberapa kali klik saja. Nah, di sini kita coba masukkan sebuah prompt ya untuk menciptakan sebuah gambar tertentu. Terlihat di sini kalau GPU usage-nya mengalami kenaikan, menandakan kalau RTX 4060-nya dipakai saat software ini sedang dijalankan. Selanjutnya, kita juga bisa menciptakan gambar yang realistis dari coretan-coretan lukisan dengan NVIDIA Canvas. Langsung kita coba aja nih ya. Pertama-tama kita pilih gambar latar belakang apa yang kita ingin pakai. Selanjutnya, kita pilih material yang ingin kita ciptakan, terus kita coret-coret deh di media kanvas kosong di sebelah kiri. Nah tuh, kelihatan kan coretan kita langsung diubah jadi sebuah objek di media kanvas di sebelah kanannya. Lalu kita juga bisa mengaplikasikan efek untuk kamera seperti mengganti gambar latar, memblur gambar latar, membuat kamera mengikuti posisi muka pengguna, dan masih banyak lagi dengan menggunakan NVIDIA Broadcast. Menariknya, software ini juga bisa loh untuk menghilangkan suara bising yang masuk ke mikrofon atau yang keluar dari speaker. Jadi lebih jernih nih di sini. Oke, kali ini saya mau menguji kemampuan noise cancellation dengan software NVIDIA Broadcast. Jadi gimana nih, suara bising kipas dari laptop ini apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Nah, kita bisa dengar nih ya, kalau suara kipas laptop ternyata bisa dihilangkan sepenuhnya di sini ya. Luar biasa. Untuk menggunakannya, pengguna cukup memilih input kamera, mikrofon, atau speaker NVIDIA Broadcast pada software yang akan digunakan. Lalu AI juga bisa bantu main game ya. Kita bisa pakai fitur DLSS di situ. Ya, itu pakai AI juga dan pakai tensor core-nya. Di sini gameplay jadi lebih mulus dan lancar berkat si DLSS. Lalu dia juga bisa menyulap streaming video resolusi rendah menjadi lebih tinggi dengan RTX Video Super Resolution. Jadi lebih hemat dalam penggunaan bandwidth internet. Selain itu ada juga Chat RTX. Ini adalah chatbot yang dapat merespon jawaban atas pertanyaan tertentu. Langsung kita coba aja nih. Kita matikan dulu koneksi internet laptop ini. Ya, ini nggak usah pakai internet ya. Kemudian kita tuliskan pertanyaan di kolom chat, lalu kita enter di sini. Bisa dilihat tuh ya, ternyata pertanyaan kita bisa dijawab sama si Chat RTX dengan mudah. Padahal laptopnya udah di mode offline, jadi nggak pakai jaringan apapun di situ. Tidak ketinggalan kemampuan AI di discrete GPU ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan editing video. Jadi gimana?
Mantap kan? AI-nya bener-bener kepake ya, bener-bener pakai GPU pula ya, bukan di-upload ke online, bukan. Nah, kita lanjut lagi pembahasannya. Untuk nilai maksimum TGP-nya untuk GPU ini adalah 45 watt. Ini sebenarnya cukup rendah ya untuk sebuah RTX 4060, tapi nanti kita lihat seberapa kencang disk GPU ini dengan TGP seperti itu. Nah, untuk prosesornya dia pakai Intel Core Ultra 7 155H, 16 core 22 thread. Untuk memori atau RAM-nya dia pakai 16 GB DDR5 5600 MHz langsung 2 channel 128 bit. Laptop ini dilengkapi dengan 2 slot SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade kapasitasnya. Menurut MSI kapasitas maksimumnya itu bisa di-upgrade sampai 96 GB. Untuk storage dia menggunakan 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 x 4. Cukup besar ya. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel yang mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Nah, sementara itu untuk kapasitas baterainya ada di 53,5 Wh. OS tentu saja dia pakai Windows 11. Untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah polikarbonat. Untuk warna ini namanya translucent black ya. Jadi ada part-part dia yang agak tembus pandang gitu. Nah, untuk desain, bentuk dan lekukan body laptop gaming ini sebenarnya nggak beda dengan seri Cyborg 15 lainnya. Ciri khas material bodi dari bahan tembus pandangan juga tetap dipertahankan di sini, jadi memberikan penampilan yang unik, beda aja gitu. Uniknya lagi, pada bagian bawah bodi dapat ditemukan lubang ventilasi udara masuk yang membentuk tulisan MSI True Gaming. Secara keseluruhan, laptop gaming ini punya penampilan yang keren sih, dengan ornamen gaming yang sebetulnya minim dan tetap low profile. Nah, untuk dimensinya, panjangnya 35,9 cm, lebar 25 cm. Untuk ketebalannya, sisi paling tipis di 2,19 cm, paling tebalnya di 2,29 cm. Sementara untuk bobotnya, kalau kami timbang ada di 2,04 kg, tapi kalau menurut MSI bobotnya itu harus ada di 1,98 kg. Ya, beda-beda tipis lah ya hasil pengukurannya ya. Nah, untuk sebuah laptop gaming 15,6 inci ini sebetulnya tergolong ringan. Kemudian untuk chargernya 330 gram dan ini adalah charger 120 watt. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa dengan charger adalah 2,37 kg. Untuk display ini ukurannya 15,6 inci, resolusinya 1920x1080 pixel dengan refresh rate di 144 Hz. Panelnya adalah IPS level. Kalau kami ukur dengan alat kami, hasilnya tingkat cerahan maksimumnya ada di 268 nits saat berada dalam ruangan. Untuk gamut coveragenya ada di 62,2% sRGB dan gamut volumenya di 63% sRGB. Layar seperti ini masih agak kurang cocok kalau mau dipakai untuk editing yang butuh akurasi warna yang super tinggi banget, yang kelas profesional. Tapi mengingat panelnya IPS, layar ini udah harusnya nyaman juga sih kalau mau dipakai untuk editing sederhana atau untuk pemula-pemula ya, yang tidak butuh akurasi warna yang tinggi-tinggi amat. Nah, kalau kalian toh butuh akurasi warna yang tinggi ya, pengguna dapat masangin monitor tambahan aja, yang tentunya color gamutnya pilih yang lebih tinggi. Nah, untuk layar laptop ini permukaannya non-glare, jadi bisa meminimalkan pantulan bayangan yang bisa mengganggu kita pada saat untuk main game atau lagi bekerja, jadi lebih nyaman aja. Bingkai layar laptop ini punya desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya ya, lebih kekinian aja rasanya. Nah, lanjut untuk kamera dan mikrofonnya. Laptop ini dilengkapi dengan kamera 720p 30fps dan sudah mendukung Windows Studio Effect. Nah, untuk modul mikrofonnya ada 2 buah yang ditempatkan pada sisi kanan dan kiri kamera. Nah, walaupun dia pasti pakai sensor 720p, kamera laptop ini ternyata masih mampu menghasilkan gambar yang cukup oke ya saat kita pakai di ruangan dengan pencahayaan yang mencukupi. Mikrofon di laptop ini juga mampu menangkap suara kami dengan jelas. Oke, saat ini saya lagi ada di studio Jagat Review untuk menguji kemampuan kamera dan mikrofon yang ada di laptop MSI Cyborg 15 AI yang satu ini. Jadi gimana nih kualitas kamera dan mikrofonnya? Oke atau enggak? Nah, untuk audio laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran ke alas laptop. Laptop ini dilengkapi dengan software DTS Audio Processing untuk mengatur profil suara dan juga ada equalizer-nya di sini. Untuk kelas harganya, suara yang dihasilkan udah lumayan lantang. Kualitas suaranya juga udah cukup oke dengan mid dan high yang cukup dominan. Nah, sekarang kita beralih ke konektor. Kita lihat sisi kirinya ya. Di sini ada Kensington lock slot, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A, ada satu 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke kanan, di sini ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type A yang besar, lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 Type C yang sudah mendukung protokol DisplayPort juga di situ. Lalu ada satu HDMI 2.1, ada 1 gigabit Ethernet dan ada DC in. Nah, untuk keyboard, desain dan tata letak tombol di Cyborg 15 AI ini masih mirip dengan Cyborg 15 yang lainnya juga ya. Tombolnya menggunakan bentuk ciklet dengan warna hitam dan pinggiran putih. Menariknya, tombol WASD itu pakai material yang tembus pandang, jadi tampak beda dan membuat lampu backlight terlihat lebih terang di tombol tersebut. Keyboardnya juga dilengkapi
dilengkapi dengan tombol numpad tapi dengan desain yang lebih ringkas dan hemat tempat dibandingkan tombol numpad di keyboard yang desktop tentunya ya. Untuk tombol anak panah memang dikecilkan tapi tidak jauh berbeda sih sebetulnya dibandingkan tombol lainnya. Jadi tetap nyaman digunakan. Untuk backlit, laptop ini dilengkapi dengan lampu RGB dengan 4 zona warna. Tingkat kecerahannya ada 4 dan ini dapat diubah dengan menekan tombol function plus F8. Nah, untuk touchpad ini posisinya cenderung center to body. Sayangnya, posisi tersebut membuat posisinya bergeser jauh dari tombol spacebar. Ini membuat telapak tangan kanan akan bertumpuk ke area touchpad saat kita sedang mengetik. Jadi agak sedikit nggak nyaman di sini. Untungnya kita masih bisa ngakalin itu dengan mematikan touchpad saat mengetik dan menggunakan mouse sebagai gantinya. Oke, sekarang kita lanjut ke cooling system. Laptop gaming ini menggunakan sistem pendingin dengan 3 heat pipe tembaga dan 1 kipas. Tenang, nanti kita lihat gimana performa sistem pendingin tersebut. Jangan langsung pesimis dulu dengan 1 kipasnya ya. Sementara untuk lubang pembuangan udaranya ada 2 mengarah ke kiri dan ke belakang. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Laptop ini dilengkapi dengan 5 profil performa yaitu MSI AI Engine, Extreme Performance, Balance, Silent, dan Super Battery. Profil performa ini dapat diatur melalui software MSI Center. Selain itu terdapat juga pengaturan kecepatan kipas. Profil kecepatan kipas ini dapat diakses di mode Extreme Performance. Sementara kalau menggunakan mode lain, mode Cooler Boost dapat diakses dengan menekan tombol function plus panah ke atas. Nah, perlu diperhatikan, untuk pengujian kali ini kami langsung menggunakan mode Cooler Boost untuk semua pengujian suhu ya. Oke, kita tes dulu dengan Cinebench R23. Di stability test selama setengah jam, skor tertinggi yang dicapai adalah 14.332 poin di mode Balance, lalu 16.382 poin di mode Extreme Performance. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan adalah 14.000 sampai 14.100 di mode Balance, walaupun sekali ada penurunan sedikit ya di bawah 14.000 poin, lalu 14.600 sampai 14.800 di mode Extreme Performance. Nah, untuk suhu kerjanya menggunakan Cinebench R23 selama setengah jam stability test ya. Di mode balance, suhu prosesor dapat dikendalikan terus di bawah 70 derajat Celcius. Sementara kalau pakai mode extreme performance, suhunya bisa naik di atas 70 derajat Celcius, tapi nggak pernah nyentuh 80 derajat Celcius. Jadi nggak masalah dong, cuma ada 1 kipas. Aman ini suhunya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke aplikasi yang beneran, yang real world. Kita pakai Blender 4.0.2 dengan barbershop scene yang berat ya. Untuk CPU rendering selesai dalam waktu 29 menit 36 detik. Waduh, lama ya. Tapi kalau kita pakai GPU rendering dengan Nvidia CUDA, selesai dalam waktu 3 menit 24 detik. Masih kurang kencang? Bagaimana kalau kita coba GPU rendering pakai Nvidia Optix? Nah, kalau kita pakai Nvidia Optix, ini semua selesai dalam waktu hanya 2 menit saja. Tuh kan, lebih kencang kalau renderingnya pakai Nvidia Optix. Menariknya, pengguna nggak perlu menginstal plugin atau software tambahan untuk menggunakan Nvidia Optix, jadi lebih praktis saja. Nah, untuk kerjanya bagaimana? Ini saat melakukan GPU rendering dengan CUDA ya. Di mode Extreme Performance, suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 65 derajat Celcius, walaupun sesekali ada lompatan ke 71 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi untuk discrete GPU-nya cuma sekitar 55 derajat Celcius saja. Mantap. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2024, software video editing ya. Untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 8 menit 55 detik. Nah, kalau kita pakai GPU acceleration via CUDA ya, selesai dalam waktu 1 menit 46 detik saja. Ini 4K 60 fps. Ini kencang. Lalu untuk video yang full HD ya, 60 fps, durasinya sama. Untuk software only selesai dalam waktu 1 menit 22 detik, sementara kalau pakai GPU acceleration dengan CUDA selesai dalam waktu hanya 32 detik saja. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export dengan CUDA di mode Extreme Performance terlihat suhu rata-rata prosesor dan discrete GPU masih ada di bawah 60 derajat Celcius. Adem banget. Lanjut, untuk DaVinci Resolve 18.6, ini software video editing tapi versi gratis yang kita pakai ya. Untuk video 4K 60, 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 3 menit 49 detik. Udah lumayan. Lalu untuk yang full HD 60 fps 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 56 detik. Nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan 4K video export di mode Extreme Performance, suhu rata-rata prosesor masih dapat dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius. Walaupun sempat ada spike ke 93 derajat Celcius di akhir pengujian. Sedangkan untuk suhu discrete GPU-nya cuma sekitar 62 derajat Celcius saja. Jangan khawatir, walaupun dia sempat nyentuh 93, tapi untuk prosesornya itu sebetulnya memang limitnya ada di 110 derajat Celcius. Jadi masih
masih dalam batas aman sekali. Oke, kita lanjut ke CapCut. Kenapa tidak ya? Banyak yang pakai sekarang dan akselerasinya juga kencang. Untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 1 menit 9 detik saja. Kenceng. Lalu untuk yang Full HD 60 fps 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 23 detik. Kenceng parah ya. Ya, CapCut ini sudah mendukung fitur simultaneous scene encoding yang dapat diakselerasi oleh GPU Nvidia GeForce RTX 40 series. Sehingga proses ekspornya memang jauh lebih cepat. Sebagai perbandingan, kalau hardware encoding kami matikan, waktu ekspor video 4K-nya itu menjadi 2 menit 7 detik, sama panjangnya dengan videonya ya. Jadi terbukti ya, software ini mampu memanfaatkan kemampuan GPU Nvidia GeForce RTX 40 series untuk mempercepat waktu exportingnya. Nah, untuk suhu kerjanya gimana? Kita tes ya dengan yang 4K video export tadi. Di mode Extreme Performance, suhu prosesor dan diskret GPU dapat dikendalikan di bawah 60 derajat Celcius. Aman, nggak ada masalah, kencang dan adem. Jadi sekarang kita lanjut ke gaming ya. Kita mulai dulu dari Black Myth Wukong 1080p very high ray tracing off. Nvidia DLSS-nya ditaruh di quality. Frame generation-nya di off, kita dapat 35 sampai 45 fps. Tapi kalau frame generation kita on kan, kita dapat 55 sampai 70 fps. Masih mantap. Lanjut God of War Ragnarok 1080p. Setting di ultra, Nvidia DLSS-nya kita taruh di quality. Kalau frame generation-nya off, kita dapat di 70 sampai 90 fps. Kalau frame generation-nya on, kita dapat di 100 sampai 115 fps. Lalu Ghost of Tsushima 1080p very high Nvidia DLSS quality. Frame generation-nya di off dapat 50 sampai 70 fps. Frame generation on kita dapat 80 sampai 100 fps. Cyberpunk 2077 1080p ultra ray tracing off. Nvidia DLSS kita taruh di quality. Kalau frame generation off kita dapat 45 sampai 65 fps, tapi kalau frame generation di on kita dapat 75 sampai 100 fps. Menariknya, dalam kondisi frame generation aktif kita bisa menggunakan preset ray tracing ultra dan masih bisa mendapatkan frame rate rata-rata di 50 sampai 60 fps. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider 1080p highest ray tracing ultra Nvidia DLSS taruh di quality. Kita masih bisa dapat 70 sampai 90 fps. Lalu Assassin's Creed Mirage 1080p very high Nvidia DLSS quality. Kita dapat di 70 sampai 80 fps walaupun terkadang ada penurunan sedikit di bawah 70 fps. Nah, kelihatan kan tadi ya, fitur Nvidia DLSS frame generation bisa bikin main game jadi lebih lancar karena frame rate-nya jadi lebih tinggi. Terlihat juga walaupun TGP RTX 4060-nya tergolong rendah di 45 watt, performa gamingnya tetap mulus dan lancar. Sekarang kita lihat untuk suhu kerjanya setelah setengah jam main Assassin's Creed Mirage ya. Di mode Extreme Performance, suhu prosesor dan diskret GPU dapat dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius. Suhu permukaan body untuk setengah jam main game yang sama. Untuk keyboard itu area paling panas ada di tombol huruf K dan numpad dengan suhu berkisar 39 sampai 40 derajat Celcius. Sementara untuk tombol WASD aman di kisaran 33 sampai 34 derajat Celcius. Nah, untuk palm rest aman banget, suhunya tercatat bahkan di bawah 35 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan kristal Dismark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 4749 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 3327 MB per second. Kecepatan seperti ini udah tergolong kencang ya, walaupun untuk write-nya hanya sekencang SSD PCIe Gen 3. Oke, sekarang kita tes daya tahan baterainya. Untuk pengujian baterai ini kita ngatur tingkat brightness-nya di 150 nits dan volume di 25%. Setting layar di 1080p 144Hz dengan mode balance. Untuk 1080p local video playback kita dapatkan 7 jam 16 menit. Ini bukan yang hebat-hebat banget, tapi masih lumayan lah ya untuk ukuran baterainya. Kan ini baterai cuma 53 Wh, jadi nggak terlalu besar memang. Nah, untuk charging, setengah jam pertama sudah terisi ke 53%. Sementara itu dari kosong sampai penuh butuh waktu di 2 jam 27 menit. Masih cukup normal walaupun kami mengharapkan kita bisa dapat di 2 jam sebetulnya. Oke, untuk harga resminya adalah 19.499.000. Nah, untuk bonus pembelian dia sudah dapat Microsoft Office Home and Student 2021. Ya, udah terpasang di sini jadi nggak usah langganan-langganan lagi. Lalu ada backpack juga. Lalu untuk garansi dapat 2 tahun dari MSI Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama,
color gamut layarnya itu belum 100% sRGB ya. Kemudian resolusi kameranya itu masih 720p walaupun emang masih mumpuni ya. Lalu mesti diperhatikan bahwa tangan kita akan bertumpu di area touchpad saat mengetik, jadi agak ganggu kenyamanan. Dari sisi menariknya, penampilannya unik ya, berkat material bodi yang tembus pandang tadi ya, yang separuh-separuh tembus pandang. Lalu dia cukup ringan dengan bobot 2 kg lebih dikit. Dia udah pakai RTX 4060 ya. Buat game AAA lancar, mau pakai ray tracing juga nggak masalah. Ada fitur DLSS dan frame generation, jadi frame rate tetap tinggi bahkan dengan setting ultra. Buat ngedit video enteng banget, apalagi kalau cuma 4K 60 fps nggak masalah. Buat komputasi AI tentunya juga bisa asal softwarenya mendukung si RTX 4060 ya. Lalu dia sudah menggunakan prosesor yang 16 core dan baru juga ya, bertenaga untuk multitasking, rendering, editing maupun gaming. Sudah punya NPU juga untuk komputasi AI yang lebih ringan dan hemat daya. Lalu suhu kerjanya selalu masuk dalam batas aman ya, walaupun hanya pakai satu kipas, gak ada masalah. Kemudian kecepatan kipasnya kita bisa atur ke 100% kalau dibutuhkan. RAM-nya DDR5 dan masih bisa di-upgrade juga. Layarnya IPS level 144Hz siap untuk gaming yang kompetitif. Konektor juga melimpah, udah punya Wi-Fi 6E. Nah jadi pertanyaannya, MSI Cyborg 15 AI keluaran tahun 2024 ini cocoknya buat siapa? Laptop seperti ini sebenarnya cocok banget untuk mereka yang membutuhkan laptop high performance serba bisa tapi tetap dengan harga yang relatif terjangkau. Masih di bawah 20 juta rupiah. Buat ngedit video kenceng, mau 4K 60 nggak ada masalah, mau ngedit video AV1 juga nggak ada masalah karena RTX 4060-nya udah support encoding dan decoding video AV1. Mau dipakai desain dan rendering 3D lancar. Lagi-lagi, terima kasih kepada RTX 4060. Mau desain CAD juga nggak ada masalah di sini, apalagi kalau cuma desain yang 2 dimensi ya. Kita cukup nambahin monitor dengan color gamut yang lebih baik kalau memang butuh tampilan warna yang lebih akurat atau yang lebih kaya lagi warnanya. Mau dipakai buat programming, selama software yang dipakai itu memang cocok dengan spesifikasi laptop ini, performa laptop ini kenceng buat coding. Mau dipakai untuk AI, tenang, ada RTX 4060 di laptop ini, jadi mampu menangani komputasi AI yang berat tanpa perlu terkoneksi ke internet juga bisa ya. Mau dipakai kerja kantoran juga nggak ada masalah sih, asal pekerjaannya memang cocok dengan spesifikasi laptop ini. Tentunya laptop gaming ini juga siap dipakai untuk main game AAA dan game kompetitif dengan lancar. Pakai setting grafisnya juga bisa tinggi ya. Pada akhirnya kalau yang dibutuhkan adalah laptop gaming atau sebenarnya laptop high performance yang komplit serta siap pakai dan bisa di-upgrade dengan harga yang masih relatif terjangkau, MSI Cyborg 15 AI ini adalah satu pilihan yang sulit untuk dilewatkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.